Kalau misalkan populasi manusia terus-terusan bertambah, apa kira-kira yang akan terjadi di muka bumi ini? Makanya Hawking ketika beliau masih hidup itu mengatakan bahwa populasi manusia itu hanya mungkin bisa ditampung bumi tidak lebih dari pergantian abad. Jadi sebelum tahun 2100 kita tuh sudah punah. Dalam kalkulasinya Stephen Hawking, salah satu orang paling jenius yang pernah dilahirkan di dunia. Begitu kan? Nah, ada catatan yang lebih lengkap lagi dari seorang ilmuwan yang saya senang sekali judul buku-bukunya, Pak Wilson. O. Wilson. O. Wilson itu menyebutkan dengan perhitungan yang lebih rinci bahwa manusia itu tidak akan bisa bertahan lebih dari tahun 2080. Kenapa seperti itu? Dia bilang seandainya, ini dia bilang ya, seandainya manusia di tahun 2080 itu memutuskan kompakan semuanya vegetarian, kompakan, dan menyedikitkan makanan mereka untuk menjadi makanan sehat misalkan begitu ya, maka batas maksimal yang bisa ditampung bumi itu hanya sekitar 10 miliar manusia. Yang tadi ada pernyataan, itu detailnya seperti itu, 10 miliar manusia. Itu pun kalau manusia memutuskan untuk semuanya kompak vegetarian, yang akhirnya apa, komoditas untuk makan mereka bisa dikurangi. Begitu. Makanya kalau kata Pak Stephen Hawking sebelum tahun 2100 manusia punah, kalau misalkan kata Pak O. Wilson itu batas maksimalnya adalah tahun 2080. Tetapi ada prediksi yang lebih pesimistik lagi, yaitu apa? Ya memang kalau hitungannya adalah menghabiskan sumber daya alam, maka kita masih bisa bertahan sampai tahun 2080. Tapi masalahnya adalah proses penghabisan sumber daya alam itu berdampak pada kerusakan iklim yang fatal. Kerusakan iklim itu kan penyebabnya cuma satu, overpopulasi. Manusia terlalu banyak, itu kan. Coba kalau misalkan manusia sedikit, manusia naik mobil, manusia naik motor yang katanya membakar bahan bakar dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya tidak terlalu jadi masalah kalau jumlah manusia sedikit. Masalahnya kita sekarang 8 miliar, OTW 9 miliar. Akibatnya apa? Coba ada berapa juta mobil diesel, berapa juta mobil bensin yang setiap hari meracuni lingkungan. Nah, itu kan dampaknya menjadi semakin besar. Dampak diantaranya adalah apa? Misalkan, ketika gas-gas rumah kaca itu menjadi semakin tebal di atmosfer, dia akhirnya memanaskan suhu bumi, seperti yang kita ketahui sekarang. Bandung, saya ingat waktu saya kecil itu maksimal 27 derajat Celcius, sekarang 36 derajat Celcius di suhu terpanasnya. Naik hampir 10 derajat Celcius gitu, dalam 15 tahun, dalam 20 tahun, itu kan ngeri. Nah, kalau sudah seperti itu, apa? Ya, perubahan iklim itu berarti harus mengikis wilayah-wilayah tempat hunian manusia di pesisir pantai. Kan permukaan laut naik, artinya pesisirnya semakin lama semakin habis, maju terus gitu kan. Nah, ini mengikis pemukiman manusia, manusia menjadi semakin sedikit lahannya. Contohnya Baraya bisa